Shalom semuanya, kembali lagi dengan podcast Tunas Gloria bersama saya Miss Clara dan juga hadir di sini saat ini adik-adik, kakak-kakak dari SMP Tunas Gloria. Kata orang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal semakin sayang. Langsung saja memperkenalkan diri, dimulai dari yang paling ujung. Hai, saya Satria dan saya kelas 9B2. Hai, saya Intan B5 dari kelas 8B. Hai, nama saya Birlin, saya dari kelas 8A. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Rihi dari kelas 9A1. Ya, jadi di sini ada kakak atau adik Kevin, Birlin, Intan, dan juga Satria. Nah, Miss mau tanya dulu, selama ini kan hampir 2 tahun ya, kita tahu kalau 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini kalian belajarnya secara online. Nah, apa yang kalian rasakan perbedaan secara online maupun yang sekarang, di mana kalian belajarnya secara tatap muka tapi terbatas, kayak gitu. Mungkin dari kakak Kevin duluan, silakan kakak Kevin. Kalau perbedaan antara online dan offline tuh menurut saya, kalau online tuh enak Miss, bisa menyontek. Wah, Tapi kalau offline bisa lah. Jadi ya gitu sih. oh, ya, gitu. Kalau kakak Berlin bagaimana? Kalau menurut saya, kalau di sekolah itu lebih enak karena ada teman, bisa Ada cerita, Ya, bisa tukar pikiran. Kalau di rumah itu kan hanya sendiri, belajarnya sendiri, mengertinya iya. sendiri. Oke, kalau kakak Intan sendiri bagaimana? Kalau di rumah tuh bosan, Miss. Lebih enak di sekolah, bisa ketemu kawan, ketemu bermain bersama-sama. Kalau di rumah pasti ketemu kakak yang Iya, betul, Miss. silakan. Kalau saya di rumah kayak bosan belajar sendiri. Kalau di sekolah lebih senang belajar sama-sama dengan kawan-kawan. Oke. Nah, Miss lanjut lagi, keseharian kalian kalau di rumah itu apa yang kalian lakukan sekarang ya, yang sekarangnya selain belajar di rumah sama aktivitas kalian di rumah dengan di sekolah. Mungkin dari kakak Satria duluan. Silakan, Kalau kakak Satria. kebiasaan saya di rumah itu menggambar dan bermain alat musik. Oh, Bermain alat musik. bermain alat musik. Oke. Alat musik apa yang kakak Satria Saksofon. mainkan? Oh, saksofon. Oke. Langsung bawa ya peralatannya. Ya, waktu itu juga Miss pernah bermain, tapi dulu. Tapi sekarang kayaknya Miss lupa. Oke, lanjut ke kakak Intan. Kalau di rumah tuh sering ngedance gitu, Miss. TikTok. Miss dance. juga biasa dance. Tapi Iya. dulu. Mungkin kakak Birlin. Kalau ada waktu kosong, selain belajar, saya menggambar. Kalau tidak, latihan vokal atau nyanyi. Kalau di sekolah, maksudnya aktivitas sekarang di sekolah apa yang kakak Birlin lakukan? Nyanyi, Nyanyi. untuk persiapan Natal. Oke, persiapan Natal. Kalau kakak Kevin, Kalau biasa saya di rumah biasanya bermain futsal dengan futsal. latihan drill drum. Oh, real drum itu apa? Itu alat musik drum tapi virtual. 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 Oke. Jadi banyak sekali ya kakak-kakak atau adik-adik kalian yang di sini, ada yang suka main alat musik, terus dance sama menyanyi. Mungkin bisa tunjukkan skill sedikit ya, dan mungkin Miss minta dari kakak Birlin duluan. Kakak Birlin bisa tunjuk skill. Kalau tadi bilangnya menyanyi, sampai ada juga yang les vokal kan. Mungkin kakak Birlin, mungkin refnya sedikit. Kalau Miss, nafas saja kayaknya sudah fals. Mungkin kakak Birlin bisa ini. Ya. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku, jatuh dan kehendakmu jadi paduku, ampunilah. Oke. Tepuk tangan buat kakak Birlin. Oke. Mungkin kakak Birlin punya suara sangat lembut. Miss rasa Miss kalau bisa sih ini jadi apa ya? Lagu tidur. Lagu tidur. Tapi kalau mungkin kedepannya kakak Birlin suaranya lebih besar supaya teman-teman yang di rumah atau adik-adik yang di rumah juga, wow, ternyata kakak Birlin punya suara sangat-sangat emas katanya, bukan perak atau besi. Oke. Kalau kakak Intan sendiri bagaimana kalau dance? Oh, mungkin tidak bisa langsung unjuk skillnya di sini kan? Iya, Miss. Mungkin apa yang dilakukan sebelum dance? Sebelum dance tuh ketong
pemanasan sebelum melakukan dia punya gerakan gitu Miss. Oke, pemanasannya yang paling awal apa? Itu kayak pemanasan biasa Miss, kayak Lari, lompat. lari, lompat, Wow. sit up, push up gitu. Ya, Miss pikir itu cuma berakhir di olahraga, ternyata dance juga punya ini ya. Oke, kalau Kakak Satria, bisa sedikit saja yang lagu yang menurut Kakak Satria yang paling Kakak Satria sukai, mungkin dengan alatnya langsung. Saya akan bermain lagu Amazing Grace. Amazing Grace, oke. Wow, luar biasa. Itu sampainya ke hatinya Miss. Iya. Lanjut ke Kakak Kevin. Bagaimana kalau Kakak Kevin tunjuk skill sedikit yang dilakukan? Sebelum tadi kita tag ini, Miss juga sempat tanya-tanya sedikit kalau yang dilakukan Kakak Kevin ini belajar secara otodidak ya. Ya, Oke. Silakan Kakak Kevin. main pakai musik atau demo, Miss? Demo, sah? Demo. Ah ya, oke oke. Wah, luar biasa ya. Jadi dari Kakak Satria, Kakak Intan, Birlin dan juga Kakak Kevin punya skill yang sangat luar biasa, bahkan belajarnya secara otodidak. Nah, Miss tanya dulu, kenapa tidak menggeluti hobi lain? Kenapa tidak, misalnya Kakak Satria, kenapa tidak alat musik gitar? Kenapa tidak piano? Terus kenapa harus nyanyi? Kenapa harus dance? Kenapa harus apa nih namanya? Real drum. Real drum. Real drum kayak gitu. Mungkin alasannya dari Kakak Intan duluan ya. Kakak Intan silakan. Lagi dari dulu tuh ngefans sama Niana. Ini saja kayaknya Niana Miss coba. kurang milenial jadi. Kalau setahunya Miss Niana itu yang biasanya dance apa ya? Yang kalau disebut namanya langsung gerak-gerakan. Oke, lanjut Tania. Itu saja. Iya. Kalau Kakak Intan. Kalau Kakak Birlin, Kalau saya kalau menyanyi itu bisa membersihkan suasana hati, Miss. suasana hati. Oke, kalau Kakak Kevin, Biasanya tuh saya awal belajar real drum tuh karena gabut, Miss, di rumah. gabut luar Jadi biasa. lihat tutorial di TikTok, kan? Lihat tutorial, habis itu pengen coba, maka habis itu saya install aplikasi dan main-main 3 bulan berjalan lincah. Wah, luar biasa hanya 3 bulan. Orang Korea bilang dewak. Oke. Iya. Nah, langsung ke Kakak Satria. Kalau Kakak Satria kenapa harus apa nih? Saxophone. Saxophone. Kenapa harus saxophone? Kalau dari saya suka suaranya merdu dan jarang banyak orang bisa bermain alat musik ini. Oke. Setahunya Miss, kalian ini ada yang hampir sebagian ya dari kalian berempat ini yang sudah sekolah bahkan dari TK, SD, ada juga yang memang baru masuk di SMP saat ini. Nah, pengalaman buruk dengan baiknya apa? Yang paling berkesan ya, yang kalian rasa, ini yang paling berkesan. Bukan hal-hal besar, tapi kayak hal kecil yang mungkin menyentuh hatinya kalian kayak gitu. Mungkin Miss mulai dari Kakak Birlin yang punya suaranya halus. Silakan. Kalau yang paling berkesan itu mungkin saat bermain mungkin dengan teman-teman, tukar pikiran dengan Miss sama Miss Lena, Miss. Oke. Terus kalau pengalaman yang buruk itu sepertinya tidak ada, Miss.
Sepertinya tidak ada. Oke. Sepertinya bukan tidak ada. Mungkin pengalaman buruknya tidak terlalu mengganggu dari diri Berlin atau hidupnya Berlin mungkin lebih Berlin tepatnya. Lanjut ke Kakak Intan. Kalau pengalaman yang paling buruk tuh ada salah satu guru di SMP yang katong ajak bercanda tapi dia anggap serius. Wow. Ya guru-guru yang lagi nonton, jangan lupa tandai Intan. Di blur namanya ya, Intan tidak perlu sebut tapi pasti gurunya merasa. Oke, mungkin sekarang gurunya sudah berubah. Ya Intan ya, oke. Kalau pengalaman yang paling baik tuh bisa bertukar pikiran dengan kawan, dengan guru-guru, gitu Miss. Oke, itu saja. Oke, kalau Kakak Satria? Kalau pengalaman paling buruk kayaknya sudah ada, Miss. Kayaknya sudah ada. Kayaknya berarti ada 50-50 kan, 50-50. Iya. Kalau pengalaman baiknya? Kalau pengalaman baik itu bisa curhat dengan teman, guru-guru. Oke, curhat dengan guru-guru siapa ya kira-kira? Oke, lanjut ke Kakak Kevin. Kalau pengalaman buruk apa ya? Apa ya? Jangan takut, semua di sini aman. Pengalaman buruk tuh pernah saya datang sekolah pagi-pagi. Apa ya? Jeng. Jadi saya datang sekolah pagi-pagi begini, saya injak lantai saya jatuh, Miss. Karena di tempat di lantai situ sudah ada tanda untuk ada pel lantai itu jadi basah. Untung sudah ada orang di sekolah tuh. Malunya satu ya. Oke, kalau pengalaman baiknya? Kalau pengalaman baik tuh masih sama, bisa bertukar pikiran dengan teman dong, dengan guru-guru. Apa yang kalian tukarkan? Oke. Banyak sekali ya, mungkin dari sesi curhat yang paling banyak sih kalau umurnya kalian waktu itu Jumis juga sama, ya mungkin lebih banyaknya kisah cintanya, bukan kisah cintanya yang bagaimana, tapi lebih ke suka dengan sesama yang beda jenis. Oke. Yang terakhir tapi bukan yang paling akhir. Nah, yang terakhir adalah pesan dan bagi adik-adik atau kakak-kakak yang di luar sana atau saat ini menonton kalian, mungkin dari Kakak Satria. Kalau dari saya tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Oke, tetap belajar dan jaga kesehatan. Lanjut ke Kakak Intan. Tetap semangat untuk menjalani hidup dan belajar. Gitu. Tetap semangat dan tetap menjalani hidup. Oke, Kakak Birlin. Kalau bagi yang masih online di rumah, masih belajar dari sekolah, tetap memotivasi diri sendiri walaupun dalam kejenuhan. Terus bagi yang sudah sekolah, tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran sekolah. Oke. Berikutnya Kakak Kevin. Kalau dari saya, buat teman-teman yang di luar sana yang mempunyai talenta, diasah baik-baik, jangan ditinggalkan karena bersyukur Tuhan sudah berikan talenta buat kita. Yo, itu dulu buat semuanya ya, Kakak Satria, Kakak Intan, Birlin, dan juga Kakak Kevin. Nah, tadi Miss bilang kan, ini akhir tapi bukan akhir. Nah, bertepatan lagi di bulan November ini, lebih tepatnya lagi tanggal 25 November ini adalah Hari Guru. Nah, sekarang Miss minta dari kalian mungkin hal apa yang kalian ingin sampaikan kepada guru yang sudah mengajar kalian, mungkin lebih spesifiknya mungkin untuk semua, tapi mungkin kalian juga bisa sebutkan namanya, misalnya kalau yang Miss tahu ya, misalnya Miss Lena, kenapa khususnya Miss Lena, kenapa begitu, sebutkan apa yang ingin kalian sampaikan, mungkin rasa terima kasih kalian dan lain sebagainya. Miss minta dari Kakak Kevin yang paling dekat dengan Miss. Kalau saya mau berterima kasih untuk Miss. Jangan menangis. Adegan drama, bukan adegan drama. Tarik nafas, hembus
Kalau saya mau berterima kasih untuk Miss Helmi karena dulu saya tuh orangnya paling tidak suka yang namanya seni budaya. Jadi karena Miss Helmi saya jadi suka gitu. Iya, Iya. luar biasa. Terima kasih Miss Helmi. Berikutnya Kakak Birlin. Ini untuk semua guru, tetapi terkhususnya untuk Miss Lena, saya ingin berterima kasih karena sudah memotivasi saya dari awal masuk sekolah 2 bulan ini. Dan apa yang pertanyaan yang saya jawab, terima kasih karena sudah menjawabnya dengan baik. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk Kakak Intan. Kakak Intan. Saya mau berterima kasih untuk Miss Mary, Miss Helmi, dan Miss Junet telah mengajar kami apa yang baik dan melarang kami yang tidak baik. Teruntuk Miss, semangat untuk mengajar kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom begitu. Lanjut lagi ke Kakak Satria. Kalau dari saya mau minta terima kasih kepada Pak Kolan karena dari Pak Kolan saya menjadi disiplin. Oke, menjadi disiplin. Oke, tepuk tangan dulu. Miss juga sebelum jadi guru seperti ini, Miss juga pasti melewati namanya belajar dari jenjang yang paling rendah sampai terakhir dan menjadi guru. Miss juga mau mengucapkan terima kasih untuk guru-guru yang luar biasa yang sudah mendidik, dan berikutnya adalah selamat Hari Guru di tanggal 25 November nanti. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih buat Kak Satria, Kakak Intan, Kakak Birlin, dan juga Kakak Kevin yang sudah bergabung di podcast Tunas Gloria hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa!